Halo, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Nuhida Kinan Sausaini dari Program Studi Psikologi Mahasiswi KKN PPM YO 134 di Kecamatan Wates. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan nih terkait dampak psikologis dari perubahan iklim. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait materi lain juga nih yang lumayan berkaitan. Jadi dari beberapa dampak-dampak yang sudah saya jelaskan di video lainnya, mungkin bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang menonton video ini, sebelum dari penjelasan materi yang ini, saya juga sudah menjelaskan terkait dampak psikologis dari perubahan iklim di video yang lain dan poster yang lain. Bisa dicek di YouTube KKN Wates Tangguh maupun di Instagramnya Wates Tangguh ya. Nah, untuk materi yang sekarang, kita akan masuk ke dalam terkait respons apa yang bisa kita lakukan apabila kita sudah mengenali dampak-dampak psikologis tadi nih. Nah, yang pertama itu adalah terkait resiliensi dan perubahan iklim. Apa sih hubungannya? Nah, kalau mendengar kata resiliensi sendiri itu mungkin beberapa masih asing ya. Jadi ketika kita berbicara terkait resiliensi, resiliensi itu sendiri adalah sebenarnya kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan yang dihadapi. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah-masalah atau isu atau gangguan-gangguan psikologis, mungkin banyak orang yang lebih berpikir bagaimana terkait uh, penyembuhan atau lebih ke konsultasi yang berkaitan dengan bagaimana gangguan-gangguan tadi bisa ditangani dengan baik agar kita dapat menjalani tugas sehari-hari dengan lebih normal. Tapi dalam psikologi positif sendiri, bagaimana suatu tanggapan terhadap manusia itu sendiri tidak selalu bagaimana kita dapat menangani yang sudah memiliki gangguan, tapi juga beberapa usaha-usaha yang kita dapat lakukan untuk mencegah adanya gangguan itu sendiri. Nah, salah satunya adalah resiliensi jiwa itu sendiri. Jadi, sebelum sesuatu yang kita ingin hindari itu terjadi, usaha-usaha itu dilakukan dengan apabila kita menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu, kita harus bisa untuk dapat bangkit kembali dari kesulitan tersebut. Nah, contohnya adalah misalnya ketika menghadapi musibah, bencana alam atau apapun itu, tentu ketika manusia atau komunitas baru saja menghadapi musibah tersebut, adanya reaksi bersedih, reaksi emosi negatif setelah musibah tertentu merupakan reaksi yang normal. Tetapi setelah respons-respons tersebut ada, maka manusia yang resilient akan cenderung untuk dapat bangkit kembali secara lebih adaptif dan berfungsi secara normal. Nah, kaitannya dengan perubahan iklim yang sudah dijelaskan tadi, kita di beberapa dekade ini tentu terus terancam nih untuk menghadapi beberapa kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, adanya suhu ekstrim, adanya lapangan pekerjaan yang harus beradaptasi karena adanya kemungkinan-kemungkinan relokasi atau bahkan berkurangnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah yang tentu saja memberikan dampak pada komunitas-komunitas yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ada juga terkait dengan agresivitas komunitas yang bisa meningkat. Nah, ketika kita sudah paham terkait adanya resiko-resiko ini, upaya psikologis yang bisa kita lakukan itu bisa dalam dua bentuk nih. Yang pertama, preventif atau pencegahan bersifat sebelum resiko-resiko tersebut terjadi, kita sudah dapat memetakan, membayangkan, memproyeksikan apa yang mungkin terjadi, atau dapat berupa kuratif atau penyelesaian masalah pada saat masalah itu hadir, bagaimana menanganinya. Nah, contoh upaya psikologis berupa preventif ini, salah satunya adalah pembentukan komunitas resilient itu tadi. Karena sebelum resiko yang tidak diinginkan ini hadir, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan atau mempromosikan kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita untuk dapat bangkit kembali dari kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi di masa depan.
untuk kuratif atau penyelesaian masalah langsung ini sendiri lebih ke misalnya masalah-masalah yang sudah hadir, sudah ada, seperti misalnya beberapa individu yang sudah mendapatkan diagnosa adanya gangguan kejiwaan tertentu dan adanya penanganan atas gangguan jiwa tersebut yang sudah hadir saat ini. Nah, kalau masalahnya adalah terkait perubahan iklim serta dampak-dampak psikologisnya, kenapa sih kita harus memilih pembangunan resiliensi itu sendiri? Jadi ada beberapa 3 alasan kuat nih kenapa kita harus banyak memberikan perhatian ke program pembangunan resiliensi. Nah, yang pertama itu, kita itu harus bersiap atas ancaman bergesernya lapangan pekerjaan dan beradaptasi dengan sumber daya yang ada. Sesuai dengan beberapa dampak-dampak yang mungkin muncul, hal-hal seperti ini apabila hanya diselesaikan ketika masalah tersebut hadir atau secara kuratif, maka proses untuk adaptasinya akan cenderung lebih lama dan tentu hal-hal adaptasi dalam bidang mata pencaharian otomatis akan berdampak ke banyak sekali hal, misalnya ke ekonomi, bagaimana manusia dapat beraktivitas, dan hal-hal tersebut akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama apabila diselesaikan ketika masalah tersebut sudah hadir. Maka ancaman-ancaman lapangan pekerjaan dan sumber daya yang berubah ini harus kita petakan jauh sebelum masalah itu mungkin saja hadir. Kita harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang ada, bagaimana kita dapat mengatasinya. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah memetakan tadi, memproyeksikan, maka kita juga harus otomatis mempersiapkan respons adaptif apabila resiko tersebut benar terjadi. Misalnya, apakah yang ingin kita perkuat adalah kemampuan kita, keahlian kita di bidang tersebut, atau lebih ke kemampuan beradaptasi dalam mengelola berbagai macam sumber daya yang ada yang lain, lebih siap. Atau untuk mungkin di masa sekarang itu adalah lebih siap untuk beradaptasi dengan era-era disruptif ya. Jadi respons-respons tadi tentu dipersiapkan sesuai dengan keadaan komunitas, dengan kemungkinan-kemungkinan relokasi, kemungkinan dampak fisik yang terjadi itu berupa apa. Semua tergantung dengan konteks lahan, tergantung konteks komunitas juga. Dan ini adalah skenario yang harus disiapkan memahami dari konteks tersebut. Lalu yang ketiga, komunitas harus lebih siap dalam menghadapi resiko dan bentuk apapun. Sesuai yang sudah tadi dijelaskan, resiko, dampak nanti yang mungkin datang itu bisa sangat-sangat berbeda tergantung dari kondisi lahan serta kondisi komunitasnya. Oleh karena itu, dengan adanya komunitas yang lebih siap untuk mencegah kemungkinan terburuk dan menyiapkan kekuatan terbaiknya, maka diharapkan apapun itu yang mungkin berdampak dapat dihadapi dengan lebih adaptif dan tidak merugikan komunitas secara lebih dalam skala besar maupun lebih jangka panjang. Nah, ketika kita sudah tahu nih beberapa alasan kenapa kita harus melakukan pembangunan resiliensi tadi, maka kita dapat menerapkan 4 prinsip. Adanya kalau terkait intervensi komunitas, itu adanya kekuatan di 4 hal ini. Adanya kekuatan komunitas, pencegahan, pemberdayaan, serta mengubah keadaan komunitas. Contohnya misal kekuatan komunitas. Ketika kita sudah memahami bagaimana komunitas-komunitas tersebut bersikap, bagaimana mereka memiliki keahlian, maka kita dapat fokus ke kekuatan-kekuatan ini. Contohnya misalnya tadi adalah komunitas petani yang dapat memiliki keahlian dalam mengolah pertanian maupun perkebunan, maka kekuatan-kekuatan tersebut yang akan lebih diperkuat misalnya dengan memberikan mereka pelatihan yang untuk lebih memahami beragamnya tanaman, beragamnya tanah, dan bagaimana setiap ragaman ini dapat diolah dengan lebih pas. Lalu selanjutnya adalah prinsip pencegahan, yakni benar-benar bagaimana pemetaan kemungkinan masa depan tadi itu lebih terarah. Lalu yang selanjutnya adalah pemberdayaan. Ini terkait juga dengan kekuatan komunitas, namun mungkin lebih ke bagaimana komunitas-komunitas tersebut diberikan bekal bahwa mereka dapat berdaya walaupun ketika mereka beradaptasi. Jadi sifatnya mungkin lebih ke pendampingan psikologis, pendampingan
pelatihan-pelatihan, bagaimana masyarakat tersebut dapat memiliki kekuatan dan kuasa atas kemampuan mereka sendiri dan keadaan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah merubah keadaan komunitas, yakni bagaimana dari setiap aspek-aspek tadi itu dapat merubah keadaan dengan lebih adaptif dan tidak mengganggu keadaan komunitas dengan struktural seperti itu. Sekian terkait penjelasannya. Sekali lagi, poster dapat diakses di Instagram KKN Wates Tangguh. Terima kasih.